Constitution, the Pancasila. Apa kabar? Baik, Pak. Usia berapa kali, Pak? Sekarang 87. Pak, ini masih bugar loh, Pak. Alhamdulillah. Ada dua sifat dalam hidup ini. Ada siang, ada malam. Gembira, ada susah. Ada sakit, ada sehat. Nah, saya dalam kedua-duanya ini saya syukuri. Tidak boleh ditolak salah satu, nggak adil. Kalau saya sakit pun saya syukuri Tuhan, terima kasih dikasih sakit. Ya, karena dengan ini saya rasakan sehat saya lebih lama daripada sakit saya sekarang kan. Nah, jadi tidak boleh kita menggerutu itu. Nah, inilah kunci daripada kehidupan itu. Saya waktu Belanda itu saya lahir 35 ya. Sampai Jepang masuk 40 sekian. Saya kira-kira dalam usia itu saya mengalami harus masuk sekolah dasar waktu itu. Tetapi karena Belanda ini sangat sekali mengadakan suatu pembedaan di dalam melayani masyarakat itu ya, karena masyarakat penjajah ini yang boleh menikmati sekolah yang ideal itu ya hanya antek-anteknya Belanda saja. Tapi kalau saya yang rakyat jelata ini, saya orang kampung, maka saya tidak boleh masuk SD Belanda yang namanya HIS, tidak boleh. Saya masuk waktu itu sekolah dasar Ongko Loro, tahu ya? Jadi sekolah dasar angka 2 lah, itu di kampung, di desa-desa. Tidak boleh saya di HIS itu. Itu untuk orang tertentu, orang elit, pegawai Belanda. Orang kaya boleh, saya tidak boleh. Tapi saya sudah terkena diskriminasi ini. Waktu pendaratan sekutu di Surabaya, saya waktu itu tahun 45 sudah umur 10 tahun. Jadi waktu pendaratan sekutu di Surabaya yang disambut juga oleh bangsa kita, para pejuang kita waktu itu dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan persenjataan yang minim sekali, nggak banding. Ya, sekutu punya pesawat terbang, punya kapal, punya tank, kita tidak punya. Kita hanya bisa merampas senjata dari Jepang, yang waktu itu kita lucuti, ya tidak sebanding lah. Namun semangat kita luar biasa. Nah, waktu itu ayah saya ikut melakukan perjuangan itu, bergabung dengan para pejuang itu. Sehingga saya hidup hanya dengan ibu dan 2 adik saya, perempuan dan laki-laki. Ibu saya tidak punya modal. Ya, sudah dijual pelan-pelan. Perhiasannya yang sederhana itu habis. Maka saya, anak yang tertua 10 tahun itu, timbul hasrat saya untuk ya membantu orang tua ini. Apa yang saya peroleh? Karena nggak punya modal. Saya hanya beli kendi, tahu kendi Pak? Tanah itu saya beli. Saya belikan air, saya jual di stasiun. Anak kecil jual air, ya banyak juga yang beli ya. Ada yang ngasih banyak, ada yang masih sedikit, terserah orangnya. Tadi saya dengan ketekunan itu, maka saya memperoleh rezeki untuk ibu dan adik-adik. Tetapi saya tidak berhenti di situ, Pak. Kok timbul inisiatif.
masa kok air terus, saya ini tidak ada uang, ada modal. Saya mulai menjual koran. Korannya Zaman Republik waktu itu kertasnya kertas, bukan kertas kayak gini Pak, kertasnya itu kertas yang kualitas murahan itu. Nah, saya jual koran dari Mojokerto, kereta api Mojokerto, Mojo Agung itu. Ada kereta api NIS namanya, yang kepalanya pendek itu Pak. Nah, saya jual itu koran-koran, ya. Laku juga, ada untung juga. Nah itulah untuk hidup sehari-hari. Tapi nggak cukup segitu Pak. Saya ingin meningkatkan lagi, karena ada modal ini. Saya menjual rokok. Rokok itu saya jual, dibungkus, besek, kemudian saya ke tempat di kota Mojokerto, digelar pakai korannya, jual rokok. Demikianlah cara saya hidup. Kemudian Mojokerto diduduki Belanda, kita mundur lagi, ngungsi lagi ke Jombang. Akhirnya kita mundur ke daerah Kediri. Kediri, nah di situ saya mendengar bapak saya itu markasnya di situ, di dekat pabrik gula. Saya ke sana jalan kaki Pak sama. Akhirnya ketemulah ayah saya di sana. Karena saya umur 11 tahun, ya, saya sudah mulai berpartisipasi lah, menjadi tobang istilahnya waktu itu. Tobang itu pelayan Pak, suruh bersihkan sepatunya tentara, suruh kalau tentara pulang tugas mengelapi senjatanya, larasnya, sampai kalau makan pun saya juga memikul makanan tentara itu. Saya makan terakhir, ya, setelah tentaranya makan baru saya makan. Begitulah partisipasi kita. Our Constitution, the Pancasila. Waktu itu tidak seperti sekarang Pak. Sekarang sulit mendaftar polisi, tentara karena banyak orang. Zaman saya dulu masih kosong Pak. Karena saya melamar ke semua, diterima semua. Angkatan Laut menerima, Udara menerima, Angkatan Darat menerima, polisi menerima. Tapi saya pilih akhirnya yang Angkatan Darat. Waktu itu yang sudah dibuka pendidikannya di Bandung. Alasan pertama, saya terkesan Pak, merasa saya digembleng oleh keadaan. Ya, saya dilewatkan jalan berlumpur waktu saya mengungsi itu dengan perjuangan itu. Saya lihat langsung bagaimana nasibnya para pejuang kita, tentara kita. Pak, tidak ada gaji tentara waktu itu Pak. Pakaiannya nggak seragam kayak sekarang. Pakaiannya compang camping, dari ada coklat, ada biru, macam-macam usahanya sendiri. Sepatunya apalagi Pak, nggak ada kayak sekarang. Begitulah nasib tentara kita. Tetapi toh mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Bersama rakyat menggempur Belanda sehingga akhirnya Belanda mundur. Nah, kedua, karena ayah saya juga rakyat, tidak mampu menyekolahkan ke fakultas Pak, setelah mau sekolah dokter insinyur bisa Pak saya Pak, tapi nggak ada biaya Pak. Kalau saya melamar ke sekolah tentara kan tidak pakai biaya. Tidak ada dua alasan.
Saya waktu ditunjuk sebagai ajudan itu, saya agak bingung, Pak. Loh, kok aneh ya? Saya orang pasukan kok disuruh ke situ. Saya datanglah kepada mantan atasan saya, Bapak Mayor Jenderal Leo Lopulisa. Itu orang Ambon, waktu saya disuat di asisten 2, kemudian beliau menjadi Pangkostrat. Nah, waktu saya ditunjuk menjadi ajudan itu, saya ketemu beliau. Pak Leo, ada apa tadi kamu kesini? Saya mohon Pak, nasihat dan arahan. Mengapa saya ditugaskan sebagai ajudan, Pak? Beliau singkat jawabannya, tidak panjang-panjang. Be yourself. Wow. Ya, jadi jangan aneh-aneh kamu nanti. Sekarang kamu A dari ajudan B, ya, itu palsu. Kalau kamu A, ajudan tetap A. Jadi be yourself. Jati dirimu, kepribadianmu, ya itu. Nggak usah kamu takut-takut sama yang diajudani. Nah, maka berangkatlah saya ngajudani Pak Harto. Nah, namun saya sebagai ajudan itu, saya merasa Pak, bahwa ajudan itu merupakan perguruan tersendiri bagi saya. Mengapa? Karena saya setiap kali berangkat ke kantor, dari rumah Pak Harto ke kantornya, itu saya tidak pernah berhenti, Pak. Saya duduk depan, Pak Harto di belakang, saya selalu bicara dengan Pak Harto. Selalu tanya. Jarang ajudan itu nggak berani, Pak. Kalau ajudan itu sama, apalagi ini presiden nggak berani tanya, dia saja gini. Saya tidak. Saya manfaatkan, mumpungnya di perjalanan, tanya, Pak, kemarin ada tamu dari luar negeri, apa ya masalahnya, Pak? Wow. Nah, suatu ketika ada lagi tamu dari Vietnam. Pak, ada tamu dari Vietnam, Pak. Bagaimana perkembangan Vietnam, Pak? Vietnam Utara dan Selatan nanti apa bisa menyatu? Dan Pak Harto menerangkan semua. Jadi saya selalu menggunakan pertanyaan dari mulai pertanyaan rutin, rapat kabinet, sampai para tamu Pak Harto saya tanyakan semua. Jadi saya merasa bersekolah, Pak, karena beliau, nah ini, kok mau seorang presiden menjawab pertanyaan ajudannya? Ya, Pak? Biasanya kalau di presiden jauh, ajudan tanya, ayo, diam, jangan tanya kamu, pasti dibentak. Pak Harto tidak. Pak Harto seorang yang bijak, seorang yang mempunyai leadership yang baik. Jadi memperlakukan saya ajudan sebagai binaannya, pasukannya. Apalagi Pak Harto tentara, saya tentara, Pak. Jadi saya tanya, kalau sampai rekreasi hari Minggu, Pak Harto ke kebunnya itu, Pak. Tahu kebunnya Pak Harto yang di Bogor itu ya. Nah, saya sudah rileks, mohon waktu, Pak. Ada apa? Nah, saya berbicara, dilayani. Di situ saya merasa beruntung. Selama 5 tahun itu saya betul-betul tahu bagaimana sebetulnya lingkup kepemimpinan Pak Harto dan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan oleh Pak Harto. Our Constitution, the Pancasila. Saya tidak punya niat jadi wapres. Saya sudah pensiun. Ya, tidak ada cita-cita jadi wapres. Apalagi presiden, tidak. Sudah top saya menjadi Panglima ABRI itu sudah pucuknya ABRI. Alhamdulillah sama Tuhan. Saya ingin mengasuh cucu saya. Tahu. Tetapi beda waktu itu, Pak. Menjadi presiden, wakil presiden tidak seperti sekarang. Sudah satu kapal, satu calon mencalonkan. Pakai kampanye, pakai duit, pakai bendera. Dulu tidak. Presiden itu dipilih oleh MPR. Jadi memilih presiden
dilaksanakan oleh tempat yang tertinggi, tempat pengejauhan rakyat, wujud rakyat gimana? MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang memilih presiden, mandataris MPR. Nah, setelah ini terpilih, baru fraksi-fraksi MPR mencari wapres. Setelah ketemu cari wapres, baru lapor kepada presiden terpilih ini. Pak, bersediakah Bapak dikasih wapres ini? Kalau presidennya bilang setuju, jadi. Tapi kalau presidennya, saya nggak kenal. Cari lagi fraksi. Yang cari fraksi, bukan langsung. Nah, saya juga tidak bergerak apa-apa, tidak mengeluarkan duit, apalagi saya nggak punya duit pensiun. Silakan tanya presiden terpilih. Hanya itu. Alhamdulillah waktu tanya Pak Harto semuanya, Pak Harto menerima. Kalau tidak, cari lagi. Itu dulu sistemnya begitu. Karena Pak Harto waktu ditanya, dari kenal saya, setuju. Akhirnya saya menjadi wapres. Saya memang dari tentara ke wapres beda bidangnya. Kalau tentara tegas ya, tugasnya itu menjadi alat menegakkan kedaulatan wilayah dan negara ini. Ya, harus menegakkan, siapapun musuhnya harus kita lawan. Ke dalam kita amankan keamanan. Tetapi wapres beda, Pak. Saya oleh Pak Harto ditugasi di bidang wasrik pembangunan, pengawasan dan pemeriksaan pembangunan. Itu bukan saya saja, Pak. Pak Harto tradisinya mulai Pak Hamengkubuwono, Pak Damalik, sampai Pak Darmono, sampai yang ke-6 saya tetap wapres itu sebagai pembantu presiden di bidang perumusan wasrik pembangunan. Luas ini, Pak. Nah, saya di bidang itu maka saya bagi waktu 5 tahun itu. 2,5 tahun saya pakai meninjau di lapangan. Setiap provinsi saya datangi. Saya lihat kenyataan pembangunan. Diawasi, diperiksa ada apa kekurangan, ada apa kelebihan, overprestasinya. 2,5 tahun berikutnya saya pakai di tingkat pusat ini. Saya masuk setiap kementerian, saya masuk di situ saya lihat. Nah, 5 tahun baru kita simpulkan. Itulah kita serahkan kepada Pak Harto terakhir, dan tiap tahun pun kita berikan laporan kepada Pak Harto. Makna kemerdekaan itu sangat tinggi, Pak. Karena manusia ini secara hakiki oleh Allah dijadikan makhluk yang paling sempurna. Diberikan 5 panca indera. Diberikan pikiran supaya bisa mikir. Mikir itu bisa menganalisa, bisa memilih yang baik. Diganti hati, feeling, perasaan, supaya bisa merasakan. Demikian agungnya manusia ini. Maka manusia ini diberikan hak merdeka oleh Tuhan. Kalau kita turun di dunia ini, kita harus merdeka sebagai bangsa. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makmur dalam keadilan, keadilan dalam kemakmuran. Ini, Pak, satu interaksi yang luar biasa nih. Apa yang salah nih bagi bangsa Indonesia ini? Harus dikoreksi. Dari yang kecil sampai yang makro. Yang penting jangan sampai nilai Pancasila itu hilang, diganti nilai liberalis, nilai individualis itu.
Kalau nilai ini yang ada, itu isinya Machiavellis, Pak. Bisa menghalalkan segala cara. Apa itu? Korupsi, bentrok sosial, penyelundupan, narkoba, itu eksesnya. Tawuran. Nah, jadi saya tekankan masalah ini, menyongsong, memperingati hari 17 Agustus ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.